Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Sehat. Baik apa sehat? Sehat. Sehat yang baik ya. Bersemangat ya. Ya. Harus bersemangat karena Pak Guru masuk kelas ini juga bersemangat. Ya. Ini. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada materi layanan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Oke. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Naila sama Aulia. Kenapa? Oh sakit, terus? Ada izinnya. Oke baik anak-anakku yang berbahagia pada pagi hari ini, satu materi yang ingin saya bagikan ke kalian, yaitu mengelola emosi dengan baik. Kalian punya emosi enggak? Ya. Kenapa punya? Karena manusia. Kan manusia ya betul ya, betul ya. Oke, apa sih tujuan pada pembelajaran ya hari ini, layanan pada hari ini? Yaitu yang pertama ini, kalian diharapkan bisa nanti menyebutkan berbagai macam emosi yang dialami, gitu ya. Makanya di sini mensyaratkan di dalam layanan ini kalian aktif, gitu. Ya, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga melakukan. Ya, karena pada hakikatnya belajar dengan melakukan itu lebih mengena, ya, lebih akan terasa. Maka di sini kalau di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka saat ini pendekatnya itu adalah apa? Mindfulness, ya. Nah dengar ya, itu artinya apa? Kamu betul-betul hadir, ya. Kamu betul-betul hadir di dalam pembelajaran, nggak cuma 3D plus 1. Datang, duduk, diam, belohong, enggak, ya, tapi juga terlibat di dalam pembelajaran. Mindfulness, hati kamu, jiwa kamu, seperti halnya fisik kamu hadir di sini, ya. Jangan sampai fisiknya di sini, tapi pikirannya, ya, di rumah, ya, itu ayam belum dikasih makan, ya kan ada tagihan arisan, terus orang jadi pikir, ya. Ini. Yang pertama ini dengan berbagai emosi. Yang kedua adalah mengenali penyebab munculnya emosi itu. Ya. Kenapa sih saya senang? Kenapa saya sedih dan seterusnya. Kemudian menjelaskan dampak emosi yang tidak dikelola dengan baik. Ya, ketika kamu marah tidak dikelola dengan baik, dampaknya apa? Atau ketika kamu bahagia pun tidak dikelola dengan baik, ada dampaknya enggak? Ada. Ya kan orang bahagia tertawa ya. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, apa yang terjadi? Ya, tertawanya berlebihan, ya kan sendirian tertawa, ya kan tidak baik untuk ya. Nih, kemudian kalian bisa menunjukkan ada 4 cara-cara yang sehat positif untuk di dalam mengelola emosi kalian. Ya, karena emosi itu bersifat dinamis, selalu terjadi perubahan. Kemudian yang kelima adalah, ini adalah mampu menerapkan strategi di dalam pengendalian emosi di dalam kehidupan kalian, khususnya di dalam proses pembelajaran di sekolah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Halo. Hai. Nah, ini materinya harus diganti. Nah, apa itu emosi? Ya tanda di belakang. Ya, Coba salah satu di antara kamu membacakan. emosi adalah perasaan yang muncul dalam diri manusia. Tuh, ya. Di sini perasaan, ya. Selama ini kita mengartikan ketika emosi itu apa? Marah. Yo, kok emosian mon gitu ya, gitu. Padahal banyak. Hanya saja itu satu kelaziman yang di dalam masyarakat kita ketika menyebutkan emosi itu adalah marah. Nah ini, kenapa emosi itu adalah sebuah perasaan yang muncul di dalam diri kalian, kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk. Nih, ya ada emosi marah, sedih, senang, takut.
Emosi ini berpengaruh terhadap pikiran dan perilaku kalian. Ya. Nah, kamu suasana hatinya lagi bad mood, ya, lagi tidak nyaman, apa yang terjadi di sini di dalam pembelajaran? Ya akhirnya nggak bisa konsentrasi, ya kan? Ya. Pelajaran pasti akan terganggu. Nih, maka disinilah penting sekali kalian bisa mengenali emosi kalian. Ya, kenapa? Ini terpenting. Mengelola emosi membantu kesejahteraan mental. Pada tahap berikutnya sekarang kalian saya minta kita ada sedikit bermain ya. Ini nanti ada jurnal emosi saya bagikan ke kalian, bolpennya disiapkan ya. Nanti kalian kerjakan, saya kasih waktu kurang lebih 7 menit ya, maksimal 10 menit. Kalian baca, pahami, kemudian selama 24 jam ya. Coba kalian cermati emosi apa saja yang kalian alami, baik yang sifatnya positif, ya tadi senang, gembira, ya bersemangat, atau yang negatif, marah, sedih dan seterusnya. Ya, gunakan tabel itu 3 saja, yang paling dominan. Kemudian nanti kamu pilih salah satu emosi yang muncul itu, ya di paragraf di bawah itu ya. Kamu tuliskan ini, emosi apa yang muncul, yang paling terasa kuat sekali kamu rasakan, terus kemudian apa yang kalian lakukan ya untuk mengatasi hal itu. Nah, perubahannya seperti apa, yang kamu rasakan setelah itu apa gitu. Oke, silakan. Susah nggak? Nggak. Ada yang mengalami kesulitan? Ada enggak? Nggak ada. Oke. Baik, kita refleksikan. Setelah apa yang sudah kalian lakukan, mari kita refleksikan. Yang pertama, apakah ada di antara kalian seperti ini? Ya. Apakah pola emosi yang saya amati dari pengalaman saya hari ini? Apakah saya mudah tersulut? Apakah saya bisa menahan emosi? Apakah saya sadarkan emosi saya sebelum bertindak? Ada yang mudah tersulut? Tidak harus marah saja ya, tapi misalnya bad mood juga, ya kan? Ada kan sebagian orang yang karena hal kecil tiba-tiba jadi bad mood, ya kan? Itu malah ada hal yang kecil tiba-tiba jadi nangis, ya kan? Jadi tersulut seperti itu. Ada enggak kalian? Nih, kemudian kalian sadari nggak akan emosi itu? Sadari. Terus kemudian ketika kalian melakukan sesuatu karena emosi itu, sadari nggak? Ada yang sampai tidak menyadari, terutama kalau orang lagi marah ya. Marah kadang apa yang terjadi? Dan dia bertindak di luar rule, ya kan? Melakukan dulu, baru kemudian mikir gitu kan. Tuh. Kemudian nih, pada yang sudah kalian tuliskan itu, yang paling menonjol itu, ya. Ketika mengelola emosi, cara yang sudah kamu lakukan efektif apa tidak? Tuh. Ada yang bisa memberikan satu testimoni? Silakan, yang berpendapat satu orang. Ayo. Silakan siapa? Ayo, nanti yang bikinnya double. Ayo, nih yang kedua. Apa yang saya pelajari tentang cara saya mengelola emosi di paragraf itu ya? Apakah cara saya efektif untuk mengelola itu? Apakah menjadi lebih baik atau menjadi malah justru lebih buruk? Ya silakan, angkat tangan satu orang. Ayo, 1, 2, angkat tangan. Ya silakan mas. Bacakan. Ayo. Ayo.
Munculkan keberanian di proses pembelajaran ini. Ya, ayo silakan bacakan keras. Nih, tekan dengan hal ini. Iya, jawabannya kamu. Tekan. Karena saya menyetel lagu. Saya itu mendengarkan disiplin. Setelahnya saya merasa ngantuk, lalu saya tertidur. Gara-gara lagu. Iya. Gitu. Terus jadi malas gitu untuk beraktivitas. Oke, baik. Yang lain? Ada lagi? Ayo silakan. Hargai diri kalian dengan apa? Ya, menyampaikan apa yang sudah kalian kerjakan. Ayo. Salah satu memanjakan diri kalian kan kalian menghargai apa yang sudah kalian lakukan. Ayo. Satu lagi. Ya. Oh gitu. Itu pas kamu di emosi pada saat apa? Peristiwa apa? Oh gitu. Hanya harusnya kita berpikir lebih positif. Oke, baik. Kemudian apakah apa yang saya butuhkan untuk mengelola emosi dengan lebih sehat? Ini. Ada yang pernah mempraktikkan ini? Ketika emosi, ambil jeda, tarik nafas, ya, journaling, ya, berbicara dengan orang lain, kayak gitu. Ada yang seperti itu? Oke, ya, ini menjadi salah satu beberapa pilihan ketika kalian mengalami sebuah emosi dan kalian pengen kelola bagaimana. Nah, ini nanti lebih lanjut kita akan bahas. Oke, baik. Silakan apa yang sudah kalian tuliskan itu menjadi refleksi diri kalian. Pak, saya agak susah pada awalnya, gitu kan, untuk melakukan refleksi itu, untuk menuliskan emosi saya. Nah, itu pentingnya di sini kita mengelola emosi. Ya. Cara mengelola emosi dengan baik itu awalnya dengan mengenali. Nah, selama ini mungkin kita nggak pernah introspeksi diri. Ya kan, kita jarang introspeksi diri. Itu termasuk pada aspek emosi kita. Kita hanya melihat faktor di luar kita, tapi kita tidak melihat diri kita. Ini pentingnya kita bagaimana hari ini kalian belajar untuk mengelola emosi. Ya, kalian akan belajar bagaimana social emotional learning, ya, belajar untuk terkait dengan social emotional kalian. Ada beberapa hal. Nih, pengertiannya dulu nih. Menurut Elias, ya, bahwa proses belajar sosial emosional ini adalah proses belajar untuk mengenali dan mengelola emosi. Jadi tahapannya agar kalian bisa belajar terkait dengan ini konsep pembelajaran SEL, ya, social emotional learning itu yang pertama adalah mengenali emosi kalian. Apa yang kalian lakukan tadi itu tujuannya, ya, mengenali dan mengelola. Yang pada paragraf yang terakhir kamu tuliskan itu adalah bagaimana kamu mengelola emosi kalian. Kemudian menyelesaikan masalah, ini tahapannya. Kemudian mengembangkan relasi sosial yang baik. Berikutnya adalah dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Ini hal-hal yang akan kita pelajari, kalian, ya. Yang akan kita pelajari lebih lanjut. Ini. Oke, kita lanjut dulu. Nih. Tadi berdasarkan pengertian tadi, ya, sel ini mencakup ada 1, 2, 3, 4, 5 hal ini. Pertama adalah self awareness atau menyadari diri, ya, mengenali emosi. Kemudian ada self management, ya, mengelola diri. Kemudian ini apa? Ketiga? Iya, apa? Mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian skill terampil. relasi itu apa? Apa? Ya, menjalin hubungan. Bukan di sini pertemanan, ya. Yang diartikan lain-lain dulu. Kemudian terakhir itu adalah social awareness, yaitu peduli sosial. Bagaimana kita peduli dengan orang lain. Ini yang harus kalian pahami. Ada 5 hal ini. Jadi kalau kalian bisa menguasai ini, ya, di pembelajaran di sekolah, ketika bergaul kalian akan nyaman. Kalian akan nyaman, tidak merasa kecil hati, tidak merasa minder seperti itu.
Sebaliknya juga tidak arogan terhadap orang lain, merasa pintar dan sebagainya juga. Ya. Lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan langsung kalian sela saja, ya. Tidak usah nunggu saya memberikan kesempatan. Oke baik. Yang pertama apa? Ini menyadari diri, yaitu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi dalam berbagai situasi. Contohnya adalah dengan pernyataan saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Gitu. Nah, tadi 24 jam tugas itu saya mengajak kalian untuk belajar ini. Gitu, ya mengenali. Sejauh mana? Karena apa? Di dalam pergaulan kalian dalam waktu 1 jam saja bisa jadi emosi kalian berubah-ubah, ya kan? Itu sangat fluktuatif. Ini. Maka dengan mengenali nanti kamu bisa tahapan berikutnya adalah kamu bisa memanage, mengelola, mengelola kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Tadi saya katakan 1 jam itu bisa berbeda-beda situasinya. Yang bisa jadi itu berubah suasana emosi, suasana hati kalian. Ya, ini harus diolah. Ya, kamu lagi seneng nih, lagi ketawa-ketawa bermain. Ya. Tiba-tiba ada teman yang jatuh. Ya. Aku kaget gitu kan, ada teman kamu jatuh. Dan kamu harus bisa bersikap tepat. Sebagian besar spontanitas mungkin benar tawakan, ya kan? Padahal itu betul-betul jatuh dan sakit. Harusnya bagaimana? Ya, menolong, berempati, ya kan? Itu. Tadi senang nih pelajaran. Yang pertama guyonan dengan kopi gurunya. Giliran yang kedua, gurunya datang dengan wajah sangat serius dan mengatakan, silakan anak-anak siapkan bukunya, kita ulangan. Berubah kan emosi kamu? Bapak, ini kan Bapak belum memberitahu. Ya udah, silakan siapkan. Saya kasih waktu 5 menit untuk belajar. Berubah nggak yang tadi jam pertama lagi seneng-seneng? Nah, ini kamu harus bisa mengelola. Bagaimana nih saya menempatkan ini? Gitu. Dan oh tadi senang. Ini saya jadi kecewa parah. Terus kemudian akan harus seperti itu harus dikelola. Bagaimana untuk menjadi bersemangat? Kan kayak gitu, ya. Nih. Dan yang ketiga, selanjutnya adalah nih tadi relation skill, terampil berrelasi, yaitu kemampuan kalian memahami dalam perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Ini, kalau kamu bisa membangun kondisi ini, memahami hal ini, mengembangkan kemampuan ini, kamu akan jadi teman yang menyenangkan. Gitu, mampu berempati. Ya, karena saya bisa menjadi pertemanan sehat dengan mereka. Yang kurang, betul. Ya. Misalnya kan kalau ada teman dekat, terus kan kata bapak kan kita harus bisa berempati kan. Tapi kalau kita sudah berempati, tapi respon kita dianggap salah di mata dia, kita harus apa kayak salah merespon. Contohnya kayak apa? Misal aku Ella sedih, terus aku kayak berempati kayak udah jangan sedih, nanti juga pasti ada jalannya. Kamu tenangin diri aja dulu. Tapi dari mana ya apa sih aku kayak gitu, terus kita harus apa kayak kita tuh responnya dianggap salah sama yang aku. Oke baik, kira-kira gimana? Coba ada yang berpendapat enggak? Kan kita juga kan jadi merasa ikut bad karena respon kita dianggap salah. Coba. Oke, ya. Kita mencoba berbuat baik gitu kan, peduli, tapi respon kita apa yang boleh dilakukan? Tanya. Ya, ya silakan. Sebenarnya kita juga harus mengetahui ya Pak, emosinya Ella itu kayak gimana. Jadi yang berempati itu juga harus kayak maklumin, oh ini orang emosi, tapi kita harus terus kayak harus oh ya udah ini paling nanti emosi. Bagus, betul, ya, itu. Jadi pertama awalnya harus apa dulu?
Ya kita harus ikhlas dulu, harus tulus. Ya kan? Gitu. Jadi kita menolong orang pun bukan karena kita pengen merasa dianggap sebagai superhero datang. Ya kan? Enggak gitu ya. Tapi kita sebagai perkembangan itu. Kemudian tadi ketika ada respon seperti betul yang disampaikan oleh Mas Asbi. Ya udah. Kita harus maklumi. Makanya ini kan berempati. Ya kan? Baik, kita memaklumi. Nah, nanti ada di materi berikutnya nanti ada. Ya kita berempati. Oh ya sudah, kita maklumi. Biarkan dulu dia tenang. Karena tadi saya sebutkan bahwa kadang ketika orang emosi, logikanya kan tidak dipakai. Emosi dalam pengertian sini marah ya. Ketika orang marah, emosinya tidak terpakai. Apa logikanya, logika sehatnya. Karena apa yang penting dia diungkapkan perasaannya. Gitu. Mungkin kamu punya teman yang seperti itu. Ketika dia marah, mungkin prinsip dia yang penting dia nggak ganjel, nggak sesek, jebret gitu kan. Baru setelah itu baru mikir, ya Allah tadi yang saya lakukan ternyata malah nyakiti orang lain dan sebagainya, baru kemudian menyesal, ya kan? Itu. Selanjutnya, halo, hai. Nah ini peduli sosial, awareness, ya, kemampuan untuk menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dengan latar belakang yang berbeda. Ini, ya, kalian sudah kembangkan ini belum? Sudah belum? Sudah kembangkan ini belum? Saya peduli dan bisa belajar selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Jelas, ya kan? Kalian berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, ya kan? Mohon maaf, saya yakin kadang menjadi relatif di dalam keluarga kamu misalnya ketika kamu biasa bicara keras, ada kan? Tipikal keluarga yang kalau ngomong biasa aja manteng. Ya, ini kayak gini, padahal ngomong biasa seperti itu. Tapi mungkin ada keluarga yang ngomong saja pelan, alon gitu kan. Ya kita harus memahami itu tuh. Tetapi ingat ada norma yang lebih luas, yaitu apa yang berlaku di dalam masyarakat, norma masyarakat. Contoh lain di sini dengan latar belakang yang berbeda, ya kan misalnya apa? Mas Asmi dengan Samosir, ya kan latar belakang yang berbeda, tapi kan saling menghargai, ya kan? Ya, di sini ini namanya kepedulian sosial, itu dikembangkan, ya kan? Ini. Oke, sampai sini paham ya? Nih. Yang terpenting adalah dari tiga, yang apa yang sudah Pak Guru sampaikan nanti kita coba praktekkan, gimana sih caranya? Lanjut. Nah ini mengenali peta emosi. Perhatikan. Ketika kamu pergi ke tempat baru, ya janjian nih, ya, ketemuan yo nang Tegal. Kita ketemu di Tegal. Ya. Kemudian temanmu udah sampai sana, kamu masih di sini. Ke sini, ke Pasifik. Lah Pasifik sih mana gitu kan, bingung, ya kan, ya arahnya ke selatan apa ke utara, bingung. Tapi kemudian temen lu bilang, ya tak kirimi Sherlock gitu kan, ada peta kan, kamu lihat peta, oh dari Margasari ke arah, iya Pasifik itu mana, selatan, utara, ya kan, kamu bisa melihat gitu kan, oh ke sana dulu. Itu, ya kan? Atau ketika kamu kemudian jalan pakai sepeda motor, ya kan? Mbak-mbaknya yang di Google Map kan mengarahkan kan, belok kanan, belok kiri, nyemplung, ya kan? Begitu pula dengan apa? Emosi ini. Tadi saya katakan dalam 1 jam kamu berubah-ubah emosinya. Ya kan? Kalau kamu tidak bisa mengenali, ya, tidak tahu emosi kamu dan tidak tahu sebabnya apa, ya kamu bingung. Bertindak akhirnya tadi menyakiti orang lain, menjadi malas,
Tapi ketika kamu bisa mengetahui, oh emosi saya ini, ya, kamu bisa paling tidak kamu bisa mengamati perasaan kamu, ya. Ada perubahan dari satu emosi ke emosi yang lain. Kemudian langkah awal dari mengendalikan ini bagaimana nih, ya kan? Oh, udah tahu saya lagi marah, sadar nih, saya marah. Apa yang harus saya lakukan agar orang lain tidak rugi, agar saya sendiri tidak rugi? Nah, ini namanya peta emosi. Nanti kalian praktekkan membuat ini. Nah, kemudian ini mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Ada yang pernah tahu ini enggak? Name it, namai dan kenali, pegang kendali. Nah, karena di dalam otak kita nanti ada bagian-bagiannya. Ini, kamu ada pernah dengar yang namanya otak reptil? Nih, kenalinya ada neokortex, ada limbix, ada ini. Gambarnya apa? Dinosaurus yang reptil ya, itu. Ya, bedanya apa? Nih. Nih, otak reptil. Ya, yang namanya reptil siapa sih? Hewan reptil itu dia bisanya apa? Ya, nalurinya apa? Menyerang dan kabur. Itu, ya. Ketika kamu hanya menggunakan otak reptil, karena fungsi utamanya memang bertahan hidup, cari makan, tadi gitu kan, memenuhi kebutuhan makan, keinginan seperti itu, ya. Responnya cenderung ini. Insting, ya. Nih, contohnya ini menarik tangan dari api, ya kan? Kamu nggak perlu merespon dengan mikir dulu kan? Ya. Ketika tanganmu kena api, Ya. nggak pegang terus kamu mikir isi apa ya? Ya kan? Ya. Itu kan respon itu yang berfungsi adalah otak reptil kalian. Tadi yang posisinya ada di, ya. Kemudian ada sistem limbik, ya. Limbik ini yang terkait dengan adanya emosi dan hubungan. Ya, tadi yang agak di atasnya reptil, ya. Ini lebih pada emosional. Ini aspek emosional. Termasuk di dalamnya juga ada yang namanya, ya, nih, emosi marah itu terbangun di situ, di sistem limbik ini. Kemudian yang ketiga ada neokortex. Neokortex itu yang lebih besar, tadi dia yang membungkus, kemudian dia lebih rasional. Ya. Ketika kalian menghadapi sebuah emosi tadi, mana yang paling dominan? Ya kan? Misalnya ketika kamu lagi marah nih ya, yang mereaksi otak reptil, apa yang terjadi? Ketika kamu marah, ya, yang dominan otak reptilnya. Apa yang terjadi? Ngamuk. Bisa jadi ngamuk. Karena dua hal. Kalau nggak nyerang, kabur. Gitu ya kan? Ya. Tapi kalau sistem limbik tadi, kamu sadari, oh saya marah. Kemudian yang korteksnya bekerja. Apa yang harus saya lakukan ketika saya marah? Ya. Jadi jika otak reptil yang aktif, maka bagian otak yang lain pun akan shutdown. Nah ini, ya, otak reptilnya dominan, yang lain jadi mengecil, tidak berfungsi. Termasuk otak limbik yang berfungsi sebagai untuk berempati. Neokortex yang bertugas untuk berpikir logis. Jadi tak heran kalau kita marah-marah kita tidak bisa berempati dan berpikir logis. Tadi, oh kalau lagi marah, hanya dia enggak perasaannya orang lain main kerja. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Mas Asmi. Ya. Bayangkan, kamu ada di teman kamu marah, kemudian kamu lawan dengan marah, apa yang terjadi? Ini kan reptil sama reptil kan, jadi kan berantem. Tinggal nanti mana nih yang menang? Satu akan terus menyerang, satu akan kabur. Gitu. Tapi betul tadi Mas Andi sampaikan, ketika teman yang curhat kemudian memberikan respon yang ini, ya udah kita maklumi dia lagi marah, ya. Ininya tidak jalan, ya. Berpikir logisnya tidak jalan. Tuh seperti itu. Lanjut. Nih,
Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Ada amigdala, ini emosi. Kalau diibaratkan emosi ini ada di jempol kita, ya kita belajar melatih dengan apa? Menggenggam dengan menekan jempol itu di dalam. Itu, ya. Jadi kamu marah, gini. Dengan maksud apa? Dalam arti bahwa ini emosi kamu ditekan oleh limbik dan korteks itu, ya. Itu bukan untuk memukul. Ya, kalau orang mukul kan kayak gini. Ya. Ini yang di luar. Ya, kalau ini kan berarti apa? Reptilnya yang dominan, menguasai. Ya kan? Orang mukul ini posisinya seperti ini, nggak ada kayak gini. Gitu ya. Ini. Atau pernah kamu pernah lihat video ini enggak? Nah, Ya kan? ya. Ada pernah lihat ini video ini? Nah, Ya itu. Itu sih. Ya, coba nanti kita lihat itu. Itu apa terjadi? Ini ketika reptil ketemu reptil. Ini kan ada guru, sebenarnya ini guru bukan? guru. Ya. Saya katakan TU, ya, saya nggak tahu persisnya. Ini terjadi dengan seorang anak sama-sama tadi. Akhirnya dinosaurus ketemu dengan dinosaurus. Seperti itu. Ya. Ini. Nah, kemudian bagaimana kita belajar mengelola emosi kita dengan rumus lainnya. Pertama, nih, terima dulu. Terima, tarik nafas dalam-dalam, terima, jangan ditolak emosi yang sedang kamu rasakan, karena semakin menolak kamu semakin tersiksa. Gitu. Ketika kamu sedih, ya udah diterima, diakui, saya sedih, saya kecewa, diterima, dirasakan, gitu, diterima. Gitu ya. Kemudian apa? Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepala kamu. Nah, ketika kamu marah, sedih itu seperti apa? Rasakan. Betul-betul kamu betul-betul merasakan. Ini. Kemudian apa? Nikmati, duduk, ya, dinikmati, diam, tetap tenang dalam kendali. Apapun emosinya, terutama ketika itu negatif, ya. Ataupun mungkin ketika emosi yang positif, misalnya kamu lagi misalnya temanmu berduka, kamu sedang takziah, misalnya rame-rame seperti itu, tiba-tiba HP-mu bunyi, ya, HP-mu bunyi, kelunting, ya, papa mau transfer 5 juta, apa yang terjadi? Kamu kan seneng kan ya, itu, tapi kan ini kamu terima, amati, kemudian ini tetap harus di dalam kendali. Dan kemudian di sini ya, teman lagi sedih, senang gitu kan. Nah, temanmu yang tadi lagi berduka malah bingung kan. Ya, jadi prinsipnya nih, ketika kamu ada emosi, ini yang dulu di masyarakat kita, ya, walaupun sekarang sudah terjadi perbedaan, ada sebuah stigma laki-laki nggak boleh nangis. Kamu masih dapat kayak gitu enggak? Dapat pendidikan kayak gitu enggak? Ya. Ya. Akhirnya apa? Ketika laki-laki sedih, apa yang dia lakukan? Berantem kan? Itu. Karena tadi ada semacam satu ya, pembiasaan di dalam masyarakat. Ya, bahwa laki-laki itu kuat, nggak boleh nangis. Yang parah kadang ketika kalian ingat masih kecil, mungkin adik kamu yang hari ini masih baru bisa belajar jalan atau belajar lari, apa yang terjadi ketika dia jatuh? Hah? Dia lari. Coba, kamu dengan mama kamu itu ya, dengan orang tua. Terus kemudian adik kamu lari, jatuh, nangis. Apa yang dia lakukan? Orang tua kamu? Hah? Responnya seperti apa terhadap adik kamu? Terus adik kamu kan sakit kan, nangis kan? Gitu. Kalau dulu saya ngalami ketika seperti itu jatuh, orang tua mengatakan, kodoknya Melayu. Ada nggak? Masih ada? Iya kan? Kodoknya Melayu. Yang jadi kodoknya Melayu. Lah, itu salah. Iya kan? Ini harusnya dikuatkan.
Gitu, jatuh nggak apa-apa, ya bangun lagi, hati-hati kamunya, jangan lari ya, lihat lubang dan seterusnya, ya kan? Tapi dengan kodoknya melayu, malah kamu justru dialihkan emosi kamu dengan menyalahkan pihak lain, dalam hal ini kodok yang ganteng, ya kan? Itu tanpa disadari ketika itu berlaku, yaitu membentuk pribadi kita. Sering sekali kita nggak mau menerima kesalahan diri kita, tapi kita mencari kesalahan orang lain. Kamu kenapa datang terlambat? LP lama pak, tadi LP muter-muter, LP nunggu penumpang. Lah iya, masa LP cuma nunggu kamu toh? Iya kan? Itu akhirnya apa? Saya ketika ada data terlambat seperti itu, alasan itu tidak saya terima. Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi selanjutnya coba kamu pikirkan lagi. Kalau kamu seperti itu, kamu nggak bisa berubah karena tidak menyadari kesalahannya. Dia menyalahkan pihak lain. Gitu. Dan itu coba saya tanam. Ketika kondisi suatu apapun, jangan dulu lihat orang lain. Kita balikan ke kita dulu. Oh kenapa sih? Gitu. Kenapa sih? Oh ternyata ini. Memang ada peran orang lain. Nanti kita mencoba berempati. Oh ya, mungkin kita nggak bisa maksa orang lain seperti yang kita inginkan gitu. Tapi kitanya, gitu ya. Ini terima, amati, nikmati, terus selanjutnya yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat dari emosi kamu. Ini agar kamu bisa pegang kendali. Gitu ya. Kamu marah, saya bisa kok mengelola ini, saya bisa kok mengendalikan ini. Tuh. Kemudian setelah semua terkendali baru melakukan aksi. Ya. Aksi artinya apa? Kamu bertindak secara positif, memberikan respon positif. Ini ya. Jadi tanya itu tadi kamu terima, kemudian tetap kamu amati, kamu nikmati, kemudian yakini, dan selanjutnya kamu baru bertindak. Ya. Jadi jangan reaksional. Jangan reaksional. Apa maksudnya? Merespon tanpa dipikir dulu, gitu ya. Ini jeda untuk mengambil tindakan. Saat ada kejadian yang membuat emosi kita marah, maka biasanya kita langsung marah atau mengambil sebuah tindakan yang merupakan pelampiasan dari emosi marah tersebut. Seringkali tindakan yang kita ambil malah berdampak buruk, sehingga kita sadar, kadang kita menyesali itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Nah, ketika hal itu terjadi, untuk menghindari hal seperti ini, maka kita harus bisa mengambil jeda. Tadi saya katakan jangan reaksional. Ya, kita pilih dulu beragam opsi yang ada. Ya, misalnya kita pertimbangkan baik-baik jangka panjangnya, jangka pendeknya, seperti itu. Apa yang disebut nanti kalian belajar untuk membuat roda pilihan. Ini. Ya, ini jangan kamu emosi kemudian langsung bertindak. Ketika tidak tepat, itu justru berdampak tidak hanya buat kita sendiri, dapat orang lain. Ya. Kamu bisa melihat mungkin ada orang yang kamu stigmai bahwa dia tuh emosional, dia tuh pemarah, gitu kan? Karena sering terjadi ini, ada emosi dia langsung respon. Oke. Seharusnya ada emosi jeda dulu. Tadi rumus tanya digunakan atau nanti roda pilihan, ya kemudian baru mengambil tindakan. Tuh. Ya masih ada. Masih. Tenang, nanti MBG-nya datang. Ya. Nih. Ya. Nanti ada kalian menerapkan wheel of choice atau roda pilihan. Nih. Contohnya misalnya ini nih. Ketika ini sedang kasih main, tiba-tiba ada orang lain temennya ya, itu nyerobot permainannya. Kesal kan? Apa yang dia harus lakukan? Dia harus bisa ini. Kamu belajar untuk dengan jeda, mengambil jeda atau dengan menggunakan roda pilihan. Jangan langsung bertindak. Tuh. Ketika mainannya diambil, kamu bisa memilih ini. Ini namanya roda pilihan. Ya, kamu milihnya mau yang mana? Apologize apa? Memaafkan, memaklumi, ya kan? Atau kamu akan mengambil permainan yang lain ketika diambil temennya permainan kamu, udah saya ambil yang lain saja. Atau ini
berhitung 1 sampai 10, cukup 1 sampai 10 saja, jangan 1 sampai 1000, malah nanti kamu sampai sendiri. Ya. Untuk melakukan jeda agar emosi kamu beda. Atau kamu mengatakan ke mereka, ya, katakan stop, jangan lakukan itu. Saya tidak suka. Ini juga yang perlu ketika mencegah terjadinya perundungan. Ini yang penting sekali. Banyak sekali kasus-kasus perundungan karena korbannya itu nggak berani untuk menyatakan bahwa dia tidak terima. Itu, ya. Nanti ada pengakuan yang namanya asertif, ya. Atau ini kamu memilih pergi, udahlah hindarilah. Oh lagi main kayak gini nih, dikasih mainan sendiri gitu. Misalnya kalau di apa namanya ya, dulu di Matahari ada namanya apa? Area permainan kayak gitu kan. Kalau rame kan kadang ada orang yang tidak sabaran nunggu giliran. Itu ya udah, jadi kalau kamu pergi aja lah, cari yang lain seperti itu, ya. Oke, baik. Ini prinsipnya ini. Ketika ada peristiwa, ya, respon kamu seperti apa? Inilah yang jadi output, jadi keluarannya. Nih, ini prinsipnya, rumusnya. Tuh. Nih, contohnya nih. Nih, ya kan? Ketika negatif nanti akan jadi tambah negatif yang besar. Kamu mau marah, kamu meresponnya dengan marah. Ya wis, kebakaran. Itu. Tapi harusnya ketika ini peristiwanya membuat kamu marah, kamu harus memberikan respon yang positif yang besar, nilainya lebih besar, sehingga kamu menghasilkan output yang positif, tindakan yang positif. Ini paham ya? Sederhana, manusia sebenarnya sederhana sekali mengelola emosi itu. Yang susah adalah prakteknya, bagaimana bersabar, bagaimana ya kan? Nih. Oke, baik. Kita akan seperti ini, dibuat 5 kelompok. Silakan kalian membentuk 5 kelompok biar acak ya, agar kita sama-sama belajar. Tadi ada kesadaran diri, manajemen diri, sampai membangun empati, berelasi, ya kan? Saya minta diacak, silakan kamu berhitung 1 sampai 5. Dari mana? Sana, ya. Udah nyala Pak dari tadi. Udah jalan. Udah jalan. Udah. Oke, baik. Kita presentasikan hasilnya, ya. Apapun hasilnya, yaitu kerja kalian. Baik buruk, ya harus tetap kita hargai. Baik, silakan. Yang pertama dulu. Kelompok berapa yang membuat papan cuaca? 3, Pak. Nah, silakan. Ayo sini, maju ke depan. Ada 1 orang yang memegang, yang mungkin ada yang menjelaskan. Ayo. Ayo silakan. Itu Pak, kasih jalan dulu, kasih jalan. Ayo. Oke, baik, kelompok yang lain silakan perhatikan dulu nih, kelompok 3 mau mempresentasikan hasilnya, yaitu apa? Membuat videonya apa? Silakan. Ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil karya kami, yaitu papan cuaca emosi yang akan dijelaskan oleh pikirannya. Papan cuaca emosi. Yang pertama ini ada senang, yang kedua tenang. Ini ekspresi kita ketika lagi senang. Itu juga bahagia. Terus yang kedua ini ada tenang, kegiatannya gimana? Terus yang ketiga kesepian. Kalian kalau kesepian gini nggak wipe wajahnya?
Terus yang keempat putus asa. Terus yang kelima sedih. Yang keenam marah. Yang ketujuh cemas. Yang kedelapan bingung. Oke, sudah? Ya baik, belum kalian ke belakang. Saya tanya ke kalian dulu. Saya itu kadang heran dengan apa namanya? Kalau kalian memberikan emoticon di medsos, di WA khususnya, ya itu. Kadang yang kami orang generasinya kami mengartikan itu sebagai tertawa, tapi justru kalau kalian menangis, iya enggak? Ya itu kenapa itu? Hah? Ini banyak saya kayak gitu, ya kan? Ada yang tertawa tapi emoticon itu yang Nangis. iya, itu kenapa? Ya background sih Pak. Jangan sedih ya, jangan sedih. Kembali ke tempat duduknya. Kasih aplaus. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Di tembok mana? Oke, selanjutnya kelompok berapa? Dua. Apa? Oke, silakan. Orang berbagi. Silakan. Itu kasusnya apa? Terus apa pilihan pro dan pilihannya? Ya, silakan. Baik, kembali. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan roda pilihan. Roda pilihan adalah suatu peristiwa yang akan kalian ambil dalam menghadapi suatu atau mengendalikan emosi. Yang pertama, go to another game. Di sini kita dapat mengartikan untuk memulai game baru atau apa ya? Permainan baru. Perhatikan. Ayo. Berpikir game lain. Jadi kalau misalnya kita nggak diajak main atau ya kalau misalnya kita nggak diajak main kita bisa pergi terus main hal yang lain. Ya. Kedua adalah count to 10 to pull out. Di sini kita dapat memperhatikan bahwa kita setelah sebelum menghadapi sesuatu emosi, kita harus bisa menenangkan diri selama 10 detik, menit, jam, abad. Yang ketiga adalah to tell them to stop. Jika ada sekumpulan orang yang melakukan apa ya, pembulian misalnya, kita harus mengambil atau mengikut sertakan mengambil keputusan atau menceramah Ya. untuk berkata stop, tidak, ya, stop atau tidak. Oke, boleh cukup. Cukup. Ya. Ya dari Oke, baik, kasih aplaus untuk
luar biasa buat kalian semua. Oke, baik. Kalian tadi sudah memperhatikannya dengan apa yang sudah saya berikan, dan silakan nanti kalian kembangkan di kehidupan kalian ya. Ketika kalian marah, kamu bisa memilih dengan roda pilihan yang sudah kalian buat, ya kan? Kemudian ketika kamu kondisi emosi bisa melihat cuaca emosi kita seperti apa. Yang terpenting adalah cobalah belajar untuk membuat tracker tadi apa? Emosi ya, agar kamu mengetahui perkembangan emosi saya setiap hari seperti apa. Semakin bisa mengenal emosi kita, semakin kita bisa mengelola, memanage emosi kita, sehingga kita bisa bertindak lebih baik. Seperti itu ya? Oke. Gimana perasaan kalian? Senang nggak? Baik, yang Pak Guru ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini ya. Sekali lagi Pak Guru mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat ya.